Daki gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang 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 luar angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang 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 luar angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Oke adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, yuk kita bersatu hati, kita berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kalau kiranya Tuhan pada pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama untuk bersekolah minggu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu. Bapa, biar sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, kami memberkati setiap kami Tuhan, hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan, biar semuanya itu boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu saja. Dan Kau yang memberkati juga untuk Kak Angel yang akan menyampaikan firman-Mu, biar setiap firman yang ditaburkan itu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah di dalam hati setiap kami. Terpuji nama Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah berdoa dan siap untuk dengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan, Amin. Shalom adik-adik, wah ketemu lagi ya sama Kak Angel. Kak Angel percaya adik-adik semuanya udah siap ya untuk dengerin firman Tuhan. Yuk yang udah siap kita mau sama-sama duduk manis, siapin catatannya dan juga Alkitabnya ya. Hari ini Kak Angel akan cerita firman Tuhan yang menarik nih adik-adik. Judulnya adalah Jangan engkau dikendalikan oleh situasi, tetapi engkaulah yang mengendalikan situasi. Mengendalikan situasi itu seperti apa ya? Nah, kalau adik-adik perhatikan tadi di awal nih, Kak Angel menyalakan AC di ruangan ini menggunakan remote AC. Nah, adik-adik itu harus seperti remote AC yang bisa mengendalikan situasi. Remote AC itu kan mengendalikan suhu ruangan ya adik-adik. Nah, jangan seperti AC yang cuma bisa dikendalikan saja. Dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, kita diperhadapkan dengan berbagai situasi yang gak mudah ya. Saat ini juga pandemi masih berlangsung adik-adik, dan juga mungkin ada masalah, kesulitan yang kalian hadapi. Misalnya ada masalah kesehatan, masalah keuangan, dan juga mungkin masalah di sekolah. Nah, pertanyaannya nih adik-adik,
Apakah kalian tetap percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, atau malah membiarkan masalah itu mengganggu adik-adik sehingga adik-adik berespon salah? Misalnya kalian menjadi sedih, menjadi putus asa. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama belajar hari ini dari kisahnya bangsa Israel dalam Keluaran 14 ayat 10-18. Adik-adik bisa baca sendiri di rumah, dan sekarang kita akan nonton videonya nih supaya adik-adik bisa lebih kebayang ya. Yuk sama-sama kita simak dulu videonya. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Nah, pada video tadi nih adik-adik, bangsa Israel itu diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Di belakang mereka ada pasukan Firaun yang mengejar mereka adik-adik. Sedangkan nih, di depan mereka itu ada laut Teberau dengan ombak yang begitu besar. Mereka kebingungan. Tapi kita lihat apa sih respon mereka? Ternyata mereka malah menyalahkan Musa. Mereka bilang nih, "Musa, emangnya nggak ada apa kuburan di Mesir sampai kita harus mati di sini? Lebih baik kami bekerja tuh pada orang Mesir daripada kita mati di sini." Padahal jelas-jelas mereka sendiri yang berseru kepada Tuhan. Mereka ditindas di Mesir, bukan bekerja di Mesir ya adik-adik. Nah, demikianlah orang-orang yang dikuasai oleh situasi adik-adik. Mereka jadi menyalahkan orang lain, mungkin juga menyalahkan Tuhan ya. Dan mereka juga tidak bisa membedakan mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Melalui pesannya ini adik-adik, Tuhan mengingatkan supaya kita memegang kendali atas situasi yang terjadi adik-adik. Pertanyaannya nih, Kak Angel, emangnya bisa ya? Tentu saja bisa adik-adik, karena ingat kita punya Tuhan yang akan selalu mengarahkan kita, menuntun kita, dan juga memampukan kita adik-adik. Oke, hari ini Kak Angel juga akan bagikan 2 poin berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Yang pertama adalah pertajam pandangan mata rohani agar dapat melihat maksud dan rencana Tuhan dengan baik. Kita sama-sama buka ayatnya dalam Keluaran 14 ayat 12.
bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Semua bangsa Israel itu tahu adik-adik tujuan mereka keluar dari Mesir. Tapi ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit, respon mereka seperti itu ya adik-adik. Mereka itu seperti anak kecil yang direbut mainannya. Mereka marah, mereka kecewa adik-adik. Nah, kenapa sih bangsa Israel itu bisa berespon seperti itu? Ternyata penyebabnya adalah mereka lupa akan maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan mereka adik-adik. Nah adik-adik, lupa itu seringkali dianggap sebagai hal yang sepele adik-adik. Ya, Kak Angel punya contoh nih, misalnya ada PR dari guru ya, terus misalnya adik-adik tidak mengerjakan, terus biasanya ketika ditanya nih sama ibu guru, sama bapak guru, kenapa tidak mengerjakan PR? Alasan kalian adalah biasanya lupa bu, lupa pak ya, atau misalnya kalian tidak bawa buku ke sekolah. Mungkin adik-adik semua ada yang sudah sekolah tatap muka ya. Nah ketika ditanya sama guru, mana bukunya? Lupa bu, ketinggalan di rumah. Nah seringkali lupa itu adalah hal yang sepele ya adik-adik. Tetapi lupanya orang percaya itu bisa berakibat fatal loh adik-adik. Nah seperti bangsa Israel, mereka lupa akan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Yaitu apa? Tuhan mau bawa mereka keluar dari Mesir itu menuju ke tanah perjanjian. Dan kita tahu ya adik-adik, tanah perjanjian itu adalah tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, artinya mereka tidak akan kelaparan adik-adik. Tetapi nih adik-adik, sayang sekali respon mereka itu tidak tepat ya adik-adik, sehingga mereka itu sangat mudah dikendalikan oleh situasi. Nah kita mau sama-sama belajar ya adik-adik. Dari poin yang pertama ini kita mau sama-sama pertajam pandangan mata rohani kita supaya kita tidak lupa akan rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita, sehingga adik-adik kita tidak mudah dikendalikan oleh situasi. Oke, kita mau lanjut ke poin yang kedua adik-adik. Poin yang kedua ini adalah pertajam pandangan dan sadari bahwa Tuhan sedang mengajarkan suatu pelajaran penting untuk kebaikan kita. Kita buka sama-sama ayatnya dalam Keluaran 14 ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan adik-adik, Tuhan punya maksud loh untuk memberikan pelajaran penting untuk kita. Dan juga Tuhan mau menyatakan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Adik-adik, jangan kita sedih atau putus asa melewati keadaan yang mungkin kita pikir nggak menyenangkan ya adik-adik, tetapi kita harus selalu bersikap optimis ya. Tuhan mau ajarin aku apa ya lewat semuanya ini? Aku mau belajar hal penting apa ya di balik masalah ini? Nah, Kak Angel punya contoh nih adik-adik. Misalnya, adik-adik diajak sama mama ke pasar nih. Ya mungkin kalian pikir, aduh aku gak suka nih ke pasar, soalnya bau, jalannya gak enak, gak nyaman. Tapi percayalah, suatu saat itu berguna loh. Ketika adik-adik sudah besar, kalian jadi bisa ke pasar sendiri dan bisa mandiri loh. Ketika kalian udah jadi papa, udah jadi mama, wah udah biasa. Karena nih dulu suka antar mama ke pasar. Nah contoh berikutnya lagi nih, misalnya adik-adik tidak suka makan sayur. Aduh nggak enak Kak Angel, sayur itu pahit ya, aku nggak suka. Mendingan makan permen aja atau makan coklat aja. Tapi adik-adik tahu kan sayur itu ada vitaminnya dan juga banyak manfaatnya untuk kesehatan kita. Jadi papa dan mama suruh kita makan sayur itu untuk kebaikan kita, supaya kita sehat, bukan untuk menyiksa adik-adik ya. Kak Angel juga keingat satu kisah di Alkitab tentang Daud adik-adik. Daud itu dulunya adalah seorang penggembala kambing domba ya. Nah dia sudah terbiasa dulunya dengan menghadapi masalah, yaitu masalah singa dan juga beruang yang berusaha mengambil ternaknya. Jadi Daud itu udah terlatih adik-adik dari kecil, dia berani, sehingga pada suatu hari Daud diperhadapkan dengan Goliat, dan bersama dengan Tuhan dia bisa mengalahkan Goliat. Karena apa adik-adik? Karena dulu dia udah belajar. Mungkin nggak enak ya adik-adik melawan singa, melawan beruang, itu adalah sebuah masalah yang besar. Tapi Daud meresponi dengan baik, sehingga suatu saat dia belajar dari permasalahan yang pernah dia lalui. Nah adik-adik, sayangnya nih ada banyak orang-orang yang menjadi pesimis. Kalau tadi Kak Angel bilang kita harus optimis, nah lawan katanya adalah pesimis. Artinya selalu berpikiran negatif ya, selalu mengeluh adik-adik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Misalnya, aduh bosen ya gini-gini terus, kenapa sih pandemi nggak selesai-selesai? Atau adik-adik mungkin aduh capek ya, belajar lagi, sekolah lagi.
ngerjain PR lagi, pusing deh Kak Angel. Nah adik-adik, dari poin yang kedua ini kita mau sama-sama belajar ya dari segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi, supaya kita mengambil pelajaran penting nih adik-adik, supaya kita semua bisa bertumbuh adik-adik dan tidak dikendalikan oleh situasi ya. Nah demikian firman Tuhan yang bisa Kak Angel sampaikan, supaya adik-adik tetap ingat akan rencana Tuhan dan juga selalu bersikap optimis ya dalam menjalani kehidupan, supaya kita bisa mengendalikan situasi, bukan dikendalikan oleh situasi. Tuhan Yesus memberkati. Welcome to Activity Time. Adik-adik, setelah kita udah dengar firman Tuhan tadi, sekarang kita mau activity ya. Activity hari ini adalah mencari perbedaan dari kedua gambar yang udah ada di sini. Dari cerita Alkitab tadi, bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Dari activity ini kita bisa semakin ingat ya adik-adik tentang kisah bangsa Israel ini, dan kita belajar bahwa situasi apapun yang terjadi tidak bisa mengendalikan adik-adik. Dan biarlah adik-adik terus optimis supaya adik-adik yang bisa mengendalikan situasi. Selamat mengerjakan, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati.